Hai Jawara Posi, hari ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu. Spesial banget, ini kita perdana, langsung kita hadirkan ke kantor. Posinya langsung. Lupna ya? Yuk, masuk yuk. Pakai dulu hand sanitizer-nya. Oke, ke kantor ke atas ya. Lupna Clarissa Ratu. Hai Lupna. Halo Kak. Halo. Nah, jadi Lupna ini merupakan salah satu juara pertama di event ONN, Olimpiade Numerasi Nasional. Oke Lupna, gimana nih Lupna perasaannya datang pertama kali ke kantor Posi? Gimana Lupna perasaannya? Seneng, gugup juga sih Gugup Kak. ya. Gugupnya karena apa nih? Karena kakak-kakaknya atau gugup karena mau diwawancarain nih? Serem-serem nggak sih kakak-kakak Posinya? Enggak juga sih. Enggak juga. Alhamdulillah, berarti nggak nyeremin wajah kita nih. Oke. Ini bisa kenalan dulu nih Kak Una. Dia Iya benar. kenal nih Unanya. Oke, Lupna juga boleh ya kenalin diri ke teman-teman podcast kita. Boleh dikenalkan dulu Lupna? Halo semua, perkenalkan nama saya Lupna Clarissa Ratu. Saya dari SD swasta Pelita Kasih School. Umur? Umur saya 11 tahun. Saya tinggal di Jalan Medan, Tanjung Morawa, KM 13,2 Gang Dwi Warna. Oke, sebagai juara ONN bidang untuk level 3 siswa. Level 3 siswa. Oke, tepuk tangan dong untuk Lupna. Suaranya ceria banget. Waduh. Ini aura-aura awet mudanya ketularan ya, semoga ya. Ceria banget nih. Oke, Lupna. Lupna ini sebagai juara ONN yang season berapa nih Kak? 2? Season 3. Season 3 ONN season 3 sebagai juara pertama dengan skor nilai 150 sebagai peraih medali emas untuk Lupna. Nah, ini sebagai juara pertama ini gimana perasaannya Lupna? Pastinya seneng dong Kak. Bahagia juga. Disemangati mama, orang tua dan lain-lain, juga keluarga, guru-guru. Pertama kali Lupna tahu kalau Lupna juara 1 ONN season 3 ini dari mana? Pertama kali taunya? Dari papa nonton live-nya Posi pelatihan. Oh, kemarin siapa tuh yang live? Kemarin siapa yang live? Kakak Posinya? Kak Indah sama Kak Riza. Oh, Kak Indah sama Kak Riza ya kemarin itu. Waduh, terus diomongin sama papa dong bahwa Iya. Lupna juara pertama untuk ONN season 3 level 3. Mungkin kalau kita yang ngerjain soalnya mungkin nggak lulus kan. Kita dapat juara 0. Tapi ini hebat banget loh Lupna sebagai juara pertama, mengalahkan ada Aladin ya, Aladin Naufal juara kedua, ada Rafael, Akila juara keempat, dan juara kelimanya ada Wildan. Tepuk tangan dulu dong. Ya ampun nih. Di sini Kak, kalau duduk di sini merasa iri ya, iri, dengki, jangan dengki pokoknya sama Lupna. Tapi insecure sama Lupna karena memiliki kemampuan bidang ini ya, sains, itu nggak apa-apa sebagai motivasi. Tapi kok kakak insecure udah telat kayaknya deh untuk belajar matematika. Kembali flashback masa lalu ya. Kayaknya nggak sanggup nengok nilai zaman dulu tuh, aduh nggak ada. Oke Lupna, semangat ya Lupna untuk mempertahankan nilai-nilai olimpiade-olimpiadenya di bidang sains juga. Oke, itu tadi ya, seneng campur aduk. Kemudian ini kan Lupna sebagai juara pertama di ONN season 3 dari asal sekolahnya, yaitu SD swasta Pelita Kasih School. Ini dari sekolah gimana
Lupna, udah tahu belum nih dari sekolah atau memang ini ikut dari perwakilan dari sekolah atau memang dari pribadi sendiri Lupna mengikuti event POSI ini? Sekolah nggak tahu sih Kak, Lupna ikut Olimpiade, tapi waktu podcastnya Lupna kasih tahu juga ke wali kelas. Oke, jadi itu cuma ngasih taunya dan gimana reaksi wali kelas Lupna? Ya kayak seneng juga ngasih ucapan selamat gitu, good luck. Oke, berarti sebenarnya Lupna ini ikut event POSI ini dari pribadi ya, bukan dari sekolah. Oke, sebelumnya Lupna dari pihak sekolah udah tahu POSI atau belum nih? Udah tahu ya. Berarti memang untuk event ini Lupna sendiri yang ngikutin gitu. Oke, berarti dari SD swasta Pelita Kasih School Lupna yang ikutin untuk event ONN season 3 ini. Dari teman-teman ada yang tahu nggak ini Lupna? ada sih Kak, sebagian. Ada yang tahu ya untuk event ini, untuk event ONN season 3. Oke, nah Lupna, ini kan mengikuti ONN Olimpiade Numerasi Nasional. Ini memang mata pelajaran matematika yang memang Lupna senangi atau memang ini awalnya dari coba-coba, atau memang ini memang mata pelajaran favorit Lupna atau bagaimana nih? Kenapa harus memilih matematika nih? Matematika Lupna juga suka sih Kak, mata pelajarannya itu kayak nggak terlalu baca-baca kali gitu, logika, ngitung-ngitung. Nggak senang baca kata-kata tapi senang baca angka. Waduh, insecure banget. Waduh, kayak langsung ini ya, langsung aduh dikat-kat gitu sama Lupna. Aduh, jadi malu saya. Oke, berarti seneng sama angka-angka daripada kata-kata. Kok kakak mendingan kata-kata deh Lupna daripada angka-angka. Aduh, stres banget kayaknya. Kok ngitungin uang nggak apa-apa Lupna, daripada ngitungin rumus, dapetin hasil di setiap soalnya. Waduh, enggak dong. Jadi memang Lupna seneng ya kalau lagi ngerjain soal-soal matematika. Iya. Itu memang dari kecil ya Lupna, seperti itu. Awalnya gimana tuh kok bisa suka sama matematika Lupna? Pertama kali itu sekolahnya itu kan biasanya belajar hitung-hitung penjumlahan gitu. Kok kayaknya tuh seru gitu hitung-hitungnya. Jadi makin dipelajari jadi suka gitu. Waduh, berarti memang dari awal sekolah senang melihat angka-angka, kemudian tertantang juga mengerjakan soalnya sampai sekarang. Dan mungkin dari situ juga Lupna sampai mengikuti event-event kompetisi-kompetisi Olimpiade. Nah, salah satunya Olimpiade Numerasi Nasional yang diadakan oleh POSI. Oke, itu dia tadi dari Lupna, asal mulanya menyukai matematika. Oh ya Lupna, ini kakak mau nanya, cita-cita Lupna apa sih? Jadi pengusaha Kak. Pengusaha apa nih? Tergantung. Apa tuh? Tergantungnya apa nih? Pengusaha banyak banget nih. Mau jadi pengusaha apa nih Lupna? Kayak di entertain gitu. Oh, aduh, entertain, pengusaha entertain, mau jadi pengusaha ini, perusahaan entertainnya gitu, mau buka perusahaannya yang menaunginya gitu. Oke, baik, itu tadi cita-cita dari Lupna Clarissa Ratu. Berarti kalau harus buka jadi pembisnis lah ya, kalau kita bilang jadi pengusaha, berarti ini harus pinter juga ya Lupna, harus apa ya, kalau kita bilang harus mengetahui kondisi juga, kondisi sekitar, harus benar-benar memahami situasi dan kondisi untuk menggapai cita-citanya Lupna sebagai pengusaha. Oke, kenapa jadi kepikiran pengusaha Lupna? Karena pengusaha itu bisa membantu orang banyak gitu dengan kesuksesan. Jadi Lupna kayak pengen aja gitu bagi-bagiin rezeki, sebagian rezeki Lupna ke orang-orang. Masya Allah, mulia banget. Tadi kirain pertama kenapa jadi pengusaha, karena banyak uangnya. Rupanya mau berbagi. Ya Allah Lupna, waduh,
makin ke ini dong saya, makin insecure-nya tuh kayak bertingkat-tingkat. Aduh. Oke, itu tadi ya, bagus untuk Lupna Clarissa Ratu, cita-citanya mau jadi pengusaha dengan tujuan mau berbagi dengan rezeki yang memang udah diberikan ya Lupna. Bagus, top buat Lupna, semoga cita-citanya jadi pengusaha tercapai. Tentu semua itu tidak bisa diraih dengan mudah ya kan Lupna, harus dengan usaha yang kuat, juga harus dengan kerja keras, belajar juga Lupna ya. Nah ini kan Lupna ini SD swasta Pelita Kasih School kelas 6. kelas 6, berarti bentar lagi mau masuk sekolah menengah pertama. Udah ada belum nih list sekolah yang memang pengen Lupna masukin nih? SMP-nya sih pengennya itu ke Sutomo. Ke Sutomo, berarti di Medan juga ya? Iya. Oke, ada cadangan lain nggak nih selain ke Sutomo? Di Global Prima. Di Global Prima, oke, semangat buat Lupna, semangat juga untuk masuk ke sekolah favoritnya, sekolah global, sekolah Sutomo juga ya buat Lupna. Ini Lupna kelas 6? Kelas 6 masuk kelas 6. Oke. Nah itu tadi dia dari Lupna, cita-cita menjadi pengusaha dan mau masuk ke sekolah Sutomo. Banyak juga ya peserta-peserta kita dari Sutomo dan juga dari global. Oke Lupna, tadi cita-cita udah. Nah kita kan ini sudah hampir 2 tahun nih pandemi ya kan Lupna. Sebelumnya berarti Lupna sudah merasakan kegiatan belajar mengajar itu secara tatap muka. Tapi karena ada pandemi COVID-19 ini, kita sekarang belajarnya secara daring ya kan selama ini. Gimana tuh menurut Lupna perubahannya yang awalnya itu ketemu sama guru, teman-teman di sekolah, nah tiba-tiba dadakan seperti ini kita harus sekolah dari rumah secara daring, itu gimana menurut Lupna? Siswa-siswa kalau misalnya online itu kayak kurang fokus gitu Kak, lihat materi, kadang tergoda juga mau main game gitu. Iya benar-benar banget. Kadang belum mengerti harus tanya guru dulu melalui WhatsApp. Kadang kan gurunya tuh sibuk juga. Iya benar-benar. Jadi agak lama balasnya. Kayak itu sih Kak. Jadi Lupna ya merasa bahwa kegiatan belajar mengajar secara daring ini ada plus minusnya. Yang pertama tadi yang disebutin oleh Lupna, responnya yang ini ya kurang antara guru serta murid ya kan. Mana tahu nih Lupna ada materi yang tidak diketahui atau kurang mengerti, jadi harus bertanya lagi melalui WhatsApp kepada guru. Kadang juga teman-teman yang kurang ini ya, kurang apa ya kalau kita bilang kurang serius ya belajar ya Lupna ya. Berarti kalau Lupna disuruh milih belajar antara tatap muka sama daring, milih mana nih? Tatap muka. Tatap muka ya, karena memang beberapa peserta podcast kita yang pernah kita undang ada yang suka Lupna belajar secara daring, secara Zoom gitu kan, biasanya dia suka. Mungkin itu bagi anak-anak yang introvert kali ya, yang memang suka belajar sendiri di ruangan sendiri seperti itu. Kalau Lupna banyak nggak nih temannya? Banyak juga. Banyak ya kalau di sekolah. Jadi merasa sunyi aja ya selama 2 tahun ini sekolah daring seperti itu. Oke Lupna. Nah itu tadi pertanyaan kakak mengenai pendapat Lupna mengenai perubahan sistem belajar yang awalnya tatap muka sekarang secara daring gitu. Dan ini pun sekarang kita berani untuk podcast secara tatap muka karena udah ada mulai kelonggaran dari pemerintah untuk melakukan kegiatan ya, tapi tetap harus sesuai dengan protokol. Harus tadi udah sanitizer ya buat Lupna tadi di bawah juga. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya Lupna nih. Lupna ini kan baru lah ya kelas 6 SD, masih kecil banget nih. Jadi juara 1 ONN season 3. Lupna ada nggak sih role model atau ada nggak sih tokoh, sosok kalau kita bilang yang dijadikan sebagai pedoman Lupna dalam menjalani hidup? Waduh, dewasa banget nih pertanyaannya. Ada nggak sih role model Lupna?
Papa sih kak. Papa ya. Kenapa papanya? Papa itu suka kayak ngasih tahu gitu, kamu maunya di mana gitu, tekuni aja yang kamu mau supaya bisa untuk kedepannya. Oke, berarti itu pesan papa ya. Berarti itu Iya. yang menyemangati Lubna dan sekaligus dijadikan role model bagi Lubna. Waduh, hebat banget, tepuk tangan dong untuk Lubna. Berarti Lubna nggak jauh-jauh nih mencari role model untuk menjalani hidupnya, untuk memotivasi dirinya, karena dari orang tua itu sudah memotivasi Lubna untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi Lubna. Aduh, makin kemari merasa, aduh udah deh, gak usah diomongin deh. Merasa kecil banget saya di depan Lubna, seriusan deh. Aduh, itu tadi ya dari Lubna. Berarti Lubna ini mendapatkan motivasi dari orang tua, dari ayah juga, dari papa ya. Oke, itu tadi dari Lubna. Nah, Lubna Clarissa Ratu dari SD swasta Pelita Kasih School. Ini ada nggak sih guru favorit Lubna di sekolah? Miss Devi. Miss Devi, hello Miss Devi, mana tahu Miss Devi nonton podcast kita, ya kan? Halo dong, halo Miss Devi. Nah, Miss Devi ini megang bidang apa nih Lubna di sekolah? Di sekolah kami sih kak udah langsung semua bidang gitu. Semua bidang dipegang sama satu guru gitu. Iya. Jadi dipegang sama Miss Devi ini. Kenapa dengan sosok Miss Devi ini? Boleh dong dijelaskan Lubna? Nah, dia itu kayak ramah gitu, Ramah. suka nyemangati juga. Nah, jadi Lubna suka gitu diajari sama dia. Oh, sama Miss Devi-nya. Salah satu kata-kata semangat dari Miss Devi yang paling Lubna ingat tuh apa? Yang paling memotivasi Lubna? Semangat ya nak, semoga sukses mengerjakan apa yang kamu lakuin gitu, kayak ujian-ujian. Good luck katanya kayak gitu. Berarti selalu memberikan semangat ya untuk Iya. Miss Devi ini. Oke, berarti Miss Devi ini merupakan salah satu guru, bisa dibilang wali kelas juga nggak ini? Wali Iya, kelas juga ya Miss Devi ini, yang megang semua mata. Oh ya, kalau untuk SD dia satu guru untuk semua mata pelajaran ya Lubna ya. Waduh, udah lama banget soalnya lupa saya. Udah lama banget nih sekolah SD-nya. Jadi ketahuan, udah lupa sama sistem-sistem pendidikan waktu SD. Oke, berarti thank you ya buat Miss Devi yang udah memberikan semangat buat Lubna sehingga memberikan pendidikan yang luar biasa juga kepada Lubna, sampai-sampai juga menjadi juara ONN ini karena Miss Devi juga ya, semangatnya Miss Devi yang diberikan kepada Lubna. Oke Lubna, kakak mau nanya nih, ini pertama kali Lubna mengikuti event POSI, kompetisi POSI, atau memang sebelumnya udah pernah mengikuti nih? Sebelumnya udah pernah sih kak. Apa aja tuh yang udah pernah diikuti? Yang pertama itu NLI, KSI. KSI, oke. Nah, terus ASO, kemerdekaan juga. Kemerdekaan kemarin ikutan ya? Iya. Oke. Berarti udah banyak juga ya Lubna mengikuti. Iya. Ini sebelumnya Lubna ada dapat juara nggak nih? Ada masuk 10 besar ya? Alhamdulillah. Oke. Berarti Lubna sudah ada beberapa mengikuti event-event kompetisinya POSI, ada tadi KSI, ASO, kemerdekaan juga. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan nih. Lubna sudah mengikuti semuanya event-event POSI. Buat teman-teman jawara POSI juga harus ikutan. Jangan mau ketinggalan sama Lubna nih. Nanti di guide semua nih sama Lubna juara 1 2 3-nya. Soalnya ini buat teman-teman yang baru tahu atau memang udah tahu ini sebelumnya, bahwa Lubna ini punya kakak yang namanya Tita. Pernah juga kita wawancarain di podcast kemarin ya. Kemarin Tita ikut apa? Apa kemarin? Podcast kemarin. OSBMPTN bukan sih? Masih SMP saya. Oh iya, astagfirullah. Waduh, ketahuan lagi deh. Oke, jadi Lubna ini punya kakak yaitu Tita. Pernah
OLM. Olimpiade Literasi Matematika. Ini numerasi, kakaknya literasi. Masya Allah. Jadi ya buat teman-teman yang belum tahu, jadi Lubna ini punya kakak namanya Tita. Pernah kita wawancarain juga di podcast kita kemarin. Udah di-upload di YouTube, channel YouTube kita 3 minggu yang lalu. Jadi ini mau kita undang kakaknya langsung, Kak Tita, supaya bergabung di kita nih. Boleh ya Bang? Langsung aja masuk. Kak Tita sebagai salah satu juara OLM. Waduh, tadi adiknya nih kakaknya jadi merasa saya lebih kecil lagi. Ini pintar-pintar banget loh. Ada Tita, ada Lubna sebagai salah satu juara event-eventnya Posi. Jadi mereka semua yang gaet, udahlah mereka lah yang pintar ini. Saya apalah ya. Oke, nah baik, ini Lubna, ada Tita. Tita boleh dong dikenalkan dirinya sebagai juara di event OLM. Boleh dikenalkan kepada teman-teman podcast kita? Perkenalkan, nama saya Tita Arisi Ramadhani. Saya dari sekolah SMP swasta Harapan Mandiri Medan. Saya adalah juara OLM Posi. Jadi ini ya, aduh sebenarnya nggak sanggup sih ngomongnya karena jadi ini Lubna dan ini kakaknya Tita. Jadi mereka merupakan salah satu juara event-event Posi, salah satunya OLM Literasi. Kemarin itu ya udah pernah kita undang di acara podcast kita. Kemudian ada Lubna di kompetisi ONN season 3 kita. Jadi ini merupakan satu keluarga, paketan keluarga yang luar biasa pinter-pinternya. Nggak tahu deh ini perasaan orang tuanya bagaimana punya anak seperti ini. Aduh nular ya. Aduh nular. Aduh. Jadi ini Tita gimana nih? Melihat adik udah menjadi juara, Tita juga menjadi juara di salah satu event kompetisi Posi. Gimana nih perasaannya? Nggak apa-apa dideketin aja Tita. Seneng banget Kak, serempak gitu, sama-sama juara Posi, sama-sama dapat medali. Jadi kami kayak sama-sama lomba-lomba dapetin medali dari Posi Kak. Waduh ya Allah luar biasa. Jadi merasa saingannya adik sendiri nggak sih? Punya saingan gitu di keluarga. Waduh, barengan dapat juara barengan, daftar bareng, pasti dapat medalinya juga bareng. Luar biasa banget. Ini waduh, punya perasaan sok nggak sih kayak gitu, merasa bangga nggak sih Lubna, Tita? Bangga Kak punya adik yang sama-sama kayak mana ya, sama-sama kompetitif gitu, ikutin juara-juara dari Posi, ikutin event-eventnya, serempak ikut daftar, sama-sama semangat nyari-nyari event-event Olimpiade lainnya juga Kak. Jadi kalau belajar bisa barengan juga dong. Iya ya. Kak, belajar bareng. Kakak mau nanya, Lubna ini nakal nggak sih? Biasa kan kalau kakak adik mau nih berantem atau memang akur-akur adem ayem atau gimana? Kayaknya nggak mungkin deh Lubna, pasti nakal nih Lubna. Iya nggak sih? Gimana nih Lubna? Dulu Tita? sih sebelum SMP sama SD, waktu sama-sama SD juga sering berantem Kak, tapi sekarang nggak berantem. Nggak berantem ya. Biasanya yang diberantemin itu apa sih? Banyak sih Kak yang berantem. Penasaran berantemnya orang pintar gimana gitu loh. Gimana tadi si Lubna ada mau ngasih jawaban? Gimana Lubna tadi? Kayak rebutan gitu lah Kak, rebutan jajan contohnya. Oh jajan. Berarti sering berantem karena rebutan jajan ya? Iya. Oke, berarti enak dong jajannya sampai direbutin. Oke, berarti kalau cuman ribut karena jajan doang mah nggak apa-apa, kan ada mama papa bisa beliin, nah kan cuman jajan doang kok. Kecuali kalau piala itu nggak boleh diributin ya, nggak boleh direbut-rebutan, harus bersaing secara sehat nih antara kakak dan adik SD dan SMP. Tadi SMP-nya dari sekolah mana? Harapan Mandiri Kak. Harapan Mandiri. Tepuk tangan dong untuk sekolah SMP Harapan Mandiri. Tadi Lubna dari sekolah SD swasta Pelita Kasih School. Oke, kakak punya pertanyaan untuk Tita ini. Tita, tadi kan si Lubna, Dek Lubna tadi bilang ada Miss Devi nih, guru favoritnya di sekolah. Kalau di sekolah Lubna, di sekolah Tita siapa nih guru favoritnya?
Guru favorit Tita banyak Kak, tapi yang terutama Pak Michael. Pak Michael, oke. Kenapa nih dengan sosok Pak Michael? Karena Pak Michael dari dulu sebelum online juga sering ikuti Tita lomba-lomba olimpiade secara offline. Oke. Bantu Tita belajar, apalagi Pak Michael jago matematika. Tita juga diajari rumus-rumus sama Pak Michael. Sepulang sekolah dikasih waktu lebih buat belajar khusus untuk matematika, khusus untuk ngelatih Tita supaya bisa menang olimpiade Kak. Oke, berarti dari Pak Michael juga ada peranan ya dalam Michael yang pernah datang kemarin ngambil olimpiade, dia medali bukan? Iya. Iya Pak kan? Michael. Iya, pernah Pak Michael kemarin. Halo Pak Michael. Kayaknya Pak Michael Nanti nggak bisa kita cantumin mungkin di covernya wajahnya Pak Michael. ada fotonya? Ada fotonya, ada. sempat foto ya. Ada. Oh, yang kemarin sama Bang Oji ya, Iya, di yang bawah. foto. Oh, oke. Halo Pak Michael. Mungkin Pak Michael nggak kenal deh sama saya. Nanti kita tunjukin Oke. mahasiswanya dari sini. Thank you buat Pak Michael yang udah memberikan support juga ya kepada Titanya sehingga menjadi juara di event-event kompetisinya POSI. Nah, ini sebelum break kita ini, Lubna sama Tita tadi role modelnya Papa. Boleh dong berikan kata-kata kata-kata ucapan apa gitu untuk papanya? Boleh dong diberikan. Atau hello Papa gitu atau gimana, nggak apa-apa. Ucapan terima kasih kepada Papa yang udah memberikan supportnya kepada Lubna dan Tita. Boleh? Boleh dari Tita dulu. Pak, makasih banyak ya udah dukung Tita sampai Tita lumayan bisa gitu ngapain matematika. Jadi lumayan menguasai matematika. Makasih udah ngajarin Tita, bantu Tita, terus support Tita supaya bisa sampai menang sejauh ini gitu. Banyak medali yang udah Tita dapet ya kan dari POSI sama event-event lain. Makasih banyak udah ngeluangin waktu buat nolongin Tita belajar gitu, bantu Tita jawab-jawab soal yang susah, bantu nyari-nyari info-info tentang lomba-lomba olimpiade lain. Makasih selalu support Tita pokoknya. Makasih banyak. Oke, tepuk tangan dong untuk papanya Tita. Dari Lubna harus ada dong untuk papanya. Apa nih yang mau disampaikan kepada Papa, ucapan-ucapan apa nih? Jangan nangis ya Lubna, tolong jangan nangis. Oke, Lubna silakan. Halo Pak, makasih ya udah ajarin Lubna tentang pembelajaran. Maaf juga kadang Lubnanya ini agak nakal dikit. Makasih juga udah dukung Lubna sampai bisa menang di kompetisi POSI ini. Terima kasih banyak. Oke, thank you Lubna. Tepuk tangan untuk papanya Lubna dan Tita yang sudah memberikan support besar banget kepada Lubna dan Tita. Ini ada satu sosok sebenarnya yang ketinggalan kita obrolin ini di podcast kita. Sosok ibu. Jadi buat teman-teman, ini di balik layar ada sosok ibu Lubna dan Tita yang udah menemani sampai di sini, meluangkan waktunya. Udah pasti dong ibunya pasti sibuk banget ini, cuman rela untuk menemani Lubna dan Tita untuk hadir di acara podcast kita. Halo ibu, nggak apa-apa dong di balik layar nih. Cantik banget ini ibunya Tita sama Lubna. Waduh. Berarti kalau untuk sosok ibu gimana nih Lubna dan Tita ini? Peran ibu dalam mendidik Lubna dan Tita. Kalau mama sih dukung Tita sama Lubna supaya makin semangat gitu ikutin lomba olimpiadenya. Terus asal selesai lomba sama olimpiade dibuat makanan yang kami suka gitu. Apaan tuh? Makanan kesukaan Tita apa sih sampai dibuatin? Banyak sih Kak. Apa tuh? Pisco, Aduh, terus? terus batagor. Nugget banyak. Mama sering goreng-goreng masakan buat kami nyemil gitu sambil Enak belajar. nggak Tita? Enak kali Aduh, Kak. filler dong saya. Oke. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, denger aja rasanya udah kayak gimana gitu ya. Berarti kalah dong jajanan-jajanan luar-luar sana lah ya Tita ya. Iya. Berarti memang masakan ibu tuh favorit sih. Masakan yang paling terenak di dunia itu masakan ibu. Oke, dari Lubna gimana nih? Sosok ibu bagi Lubna itu dalam mendidik Lubna gimana menurut Ya, Lubna? sama sih kayak Kak Tita. Samanya gimana Lubna?
Harus beda, nggak boleh sama nih, nggak boleh sama. Jangan bilang kalau karena makanannya enak. Kenapa nih? Gimana? Ya kadang ya kayak dukung juga itu. Dukung dari segi apa nih? Support dari segi makanan supaya Lubna semangat belajarnya. Iya dong ya kan? Iya. Terus kalau dari segi ini support belajarnya gimana ini kalau dari ibu, dari mama? Supportnya ya kayak itu, kalau misalnya suka itu ya udah ambil aja yang bidang itu. Oke. Berarti support semangat di bidang yang memang disukai. Ini terakhir yang mau kakak tanyakan kepada Lubna dan Tita. Ini menyukai matematika memang dari diri sendiri atau memang dari didikan papa mama nih? Kakak penasaran banget ini. Kalau kalian sampai jadi juara pertama di event kompetisi posinya ini, karena apa gitu bisa menyukai matematika? Memang karena diri sendiri atau bagaimana? Campur sih kak. Pertama diri sendiri suka bidang matematika. Terus papa sama mama juga dukung kami buat ikut mapel yang kami suka. Jadi ya kalau suka kita tekunin aja gitu mata pelajarannya, rajin ngerjain soalnya. Dan juga sering ikut-ikut event-event lomba buat ngasah kemampuan kita buat ngerjain matematika gitu. Selain matematika juga suka bidang yang lain sih kak. Apaan Cuman tuh? lebihnya matematika. Apaan tuh bidang yang lain? IPA, IPS, kita juga sering ikut beragam lomba dari POSI kak. Berarti udah pernah dirasain lah ya, pernah dicicipin nih setiap bidang-bidang yang memang mau dikuasain, tapi lebih ke matematika ya, lebih ke matematikanya. Thank you Tita udah hadir nih di acara podcast kita dan udah menemani adiknya Lubna. Thank you Tita. Lubna, ini kita masuk ke season kedua. Ada beberapa pertanyaan yang mau kakak ajukan nih ke Lubna. Nah, Lubna ini kan termasuk salah satu peserta sebagai anak didik juga yang kompetitif nih. Jadi Lubna gimana nih cara membagi waktunya untuk belajar sama bermain itu gimana dari Lubna sendiri? Jadi kak belajarnya itu 3 jam atau 4 jam. 3 jam? Atau 4 jam. 3 jam atau 4 jam? Bagian pertamanya itu kayak ngerjain tugas yang dikasih guru sama membaca materi yang saat ini. Bagian kedua itu biasanya bahas-bahas materi olimpiade, juga kayak bahas-bahas soal-soal POSI juga kayak gitu. Berarti 3 atau 4 jam itu memang khusus untuk belajar membahas soal-soal kompetisi juga ya, soal-soal olimpiade. Jadi kalau untuk bermain ini gimana? Untuk waktu bermainnya Lubna nih, di jam berapa, di waktu kapan nih? Pasti mau dong bermain kan? Itu di jam-jam kapan nih? Sore gitu sih kak. Sore ya, berarti di pagi ke siang digunakan untuk belajar, fokus untuk belajar. Iya. Berarti sorenya untuk bermain sampai malam. Pastinya dong, ketemu sama keluarga. Itu tadi cara Lubna membagi waktu belajar sama bermain. Karena kan Lubna ini masih SD ya, tentu pasti hobi ini bermain. Nah kakak mau nanya ke Lubna, kan Lubna sudah mengikuti beberapa nih event-event POSI. Tadi ada KSI, ada kompetisi kemerdekaan, dan yang terakhir ini ada ONN. Lubna ada ikut NSC? Ada. NSC yang baru terakhir ini, ada yang ngikutin ya? Terakhir ini juga mengikuti NSC. Berarti Lubna udah tahu dong ya mengenai sistem-sistem di POSI dalam mengikuti olimpiade. Nah, dari Lubna sendiri ada nggak sih plus minus POSI yang selama ini pengalaman Lubna sudah mengikuti beberapa kompetisinya POSI? Kritik dan saran gitu untuk POSI apa Lubna? Kalau yang positifnya itu medalinya itu nggak kayak sebelumnya, yang sebelumnya agak lama gitu nyampenya. Benar. Kalau sekarang kan udah cepet gitu. Nah untuk yang negatifnya itu kadang
soalnya itu nggak ada jawabannya, atau kunci jawabannya itu ada yang salah dikit. Untuk jawabannya, untuk kunci jawabannya ada yang salah. Nah, oke tuh buat kakak-kakak timnya Posi, boleh nih. Makasih ya Lukma udah dikasih tahu. Untuk minusnya nih Posi, mengenai kunci jawaban yang tidak ada jawabannya. Kemudian tadi untuk medali, ya medali kemarin dulu sempat mengalami keterlambatan. Memang ada keterlambatan dulu, sempat mengalami. Jadi tapi sekarang sudah lumayan cepat. Ya wajar, memang sebagai juara untuk mendapatkan medali itu rasanya menunggu ya kan, nunggunya tuh penuh semangat nih untuk dapetin medali juaranya. Oke, itu tadi ya buat kakak-kakak Posi. Thank you ya Lupna udah mau ngasih tahu nih kritik dan sarannya untuk Posi. Bagus ini kritik dan sarannya ini untuk membangun Posi menjadi lebih baik lagi. Tuh. Oke, nah itu tadi dia kritik dan saran dari Lupna. Ini pertanyaan terakhir nih dari kakak. Lupna, seorang Lupna Clarissa Ratu kelas 6 SD dari sekolah SD swasta Pelita Kasih School. Kakak mau Lupna itu memberikan kata-kata motivasi kepada para jawara-jawara Posi di luar sana, khususnya kepada peserta-peserta didik di seluruh Indonesia. Boleh dong Lupna memberikan kata-kata motivasinya supaya bisa lebih semangat belajar lagi di masa pandemi ini, serta semangat juga untuk meraih cita-citanya. Oke, boleh dong Lupna untuk memberikan kata-kata motivasi kepada teman-teman kita. Giat belajar itu pangkal kesuksesan, yang artinya kalau kita menekuni pembelajaran yang kita suka akan sukses di masa depan. Oke, harus menekuni ya buat teman-teman. Semangat belajar, terus belajar, bekerja keras juga untuk menggapai cita-citanya. Semangat, stay healthy di masa pandemi sekarang ini. Lupna juga ya, Lupna harus tetap sehat, jaga kesehatan, jaga imun, karena kakak Tita kemarin minumin jamu, ya kan? Lupna juga harus minumin jamu. Suka nggak sih jamu buatan mama? Pahit sih Kak. Nggak apa-apa, kalau obat dia pasti pahit ya kan, tapi ini demi kesehatan buat Lupna. Jadi diminum aja gitu. Minum aja ya, namanya juga udah mama buatin ya kan. Nggak apa-apa, semangat buat Lupna untuk minum jamunya supaya sehat, supaya bisa meraih cita-citanya, semangat belajarnya. Buat Lupna, thank you ya Lupna sudah hadir di podcast kakak, podcast Posi Pelatihan. Terima kasih juga sudah memberikan kata-kata motivasinya. Terima kasih juga buat orang tua Lupna yang sudah memberikan motivasi kepada Lupna dan Tita yang sudah melahirkan nih sesosok para calon-calon jawara, calon-calon pengusaha entertain lagi. Udah gitu tim ARMY juga katanya. Siapa? Lupna, Jimin, ini tim ARMY ini boleh nih berkolaborasi nanti di usaha, di perusahaan-perusahaan yang nanti akan dibangun oleh Tita dan Lupna nih. Mana tahu bisa collab ya kan. Oke, thank you ya Lupna udah hadir. Thank you banget, semangat. Buat teman-teman juga semangat untuk menjalani kegiatan, aktivitas belajar mengajarnya juga. Semangat untuk meraih cita-citanya di masa pandemi ini. Semangat. Oke, nah terakhir ini buat Lupna, kita mau yel-yel Posi ini. Yel-yel Posi, nanti kakak ajarin. Coba kita duduknya seperti ini menghadap kamera. Lupna, oke, kita gini aja, oke. Nah, jadi Lupna nanti kakak bilangnya Posi, Lupna jawabnya, kita ya sama-sama ya Ibu Tita. Nanti jawabnya fokus, hebat, juara. Oke, cemana Lupna? Fokus, hebat, juara. Oke, 1, 2, 3, Posi, fokus, hebat, juara. Oke, buat teman-teman jawara Posi, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan uploadan video-video terbaru
channel Posi Pelatihan kita. Oke, thank you yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.